warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, jumpa kembali pada channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas tentang pembuatan SKP bagi penyuluh agama untuk tahun 2025 yang didasarkan pada Kepdirjen nomor 637 tahun 2024. Kita lihat dulu Kepdirjennya ya. Ini Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 637 tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penghulu dan jabatan fungsional penyuluh agama Islam. Ya, pada halaman ke-10 ini adalah lampiran ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh agama Islam. Ada 10 ruang lingkup. Yang pertama, menyusun rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Yang kedua, identifikasi dan inventarisasi data kelompok sasaran. Yang ketiga, menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan. Yang keempat, melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan. Yang kelima, kegiatan pelayanan konseling atau informasi. Yang keenam, pelayanan pendampingan atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Yang kedelapan, pengembangan model metode program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Yang kesembilan, pengabdian masyarakat di bidang keagamaan dan pembangunan. Yang kesepuluh, pengembangan kompetensi penyuluh agama Islam. Nah, 10 poin ini sudah saya salin ke dalam bentuk format Excel. Ya, dengan judul uraian tugas penyuluh dan matrik rencana aksi Kepdirjen 637 2024. Ya. Di sini ada ruang lingkup kegiatan atau ruang lingkup pekerjaan. Di sini ada rencana hasil kerja, ada di sini indikator kuantitas, ada indikator waktu, ada rencana aksi, kemudian ada pelaksana kegiatan. Sini semua sudah dibuat, sudah disalin, jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal copy paste saja untuk dimasukkan ke Ekin kita. Nah, di sini sudah ada juga rencana aksi pada matriknya. Bapak dan Ibu nanti untuk memindahkan apa yang ada di uraian tugas ke matrik rencana aksi, itu tinggal ketik nomor saja. Ketik nomor saja, otomatis ini akan berubah keseluruhan. Misal kita dapatkan poin tugasnya yang kita pilih itu adalah pada urutan nomor 1 misalnya ya. Kita ketik di sini 1, maka secara otomatis ini akan berubah. Ya, ini nomor 2 misalnya, ini akan berubah secara otomatis. Nah, ini matriknya. Ya. Baik, lanjutkan. Kita langsung buka SKP kita atau Ekin kita. Kita buka Ekin, ASN, kita masuk ke layanan ASN, kemudian layanan kinerja. Nah, di sini kita akan lihat dulu profil kita. Nanti bagi yang atasannya berbeda, tinggal di edit profil. Edit profil, cari data atasan kita atau unit kerja kita, maka klik OK, kemudian kita lanjut ke SKP. Jangan disinkron, lanjut kita ke SKP. Kemudian kita tambah periode SKP. Nah, periode SKP tahun ini adalah periode kita untuk Januari, 1 Januari, kemudian berakhirnya nanti di 31 Desember 2025. Pendekatannya kita itu kuantitatif. Klik OK. Nah, maka secara otomatis sudah muncul draft daripada SKP kita. Nah, untuk memasukkan RHK, kita tinggal klik detail SKP.
detail SKP. Nah, ini sudah SKP kita. Ya, detail SKP, nah keluarlah SKP. Yang pertama, ini lihat data profil, ya. Kalau ya, ini lihat data atasan, ya, data profil, oke. Terus ya, kemudian kita langsung tambah RHK. Tambah RHK, kita di sini pilih rencana hasil kerja atasan yang akan diintervensi. Contohnya di sini adalah meningkatkan kualitas penyuluh agama, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran. Nah, ini bisa kita kerjakan apabila atasan kita sudah membuat kontrak kerjanya. Kemudian jenis RHK kita yaitu utama. Nah, sekarang RHK kita. RHK kita apa? RHK kita lihat langsung saja kita lihat di uraian tugas yang sudah kita siapkan tadi. RHK pertama itu tersusunnya rencana kerja tahunan. Ya. Ini kita tinggal klik saja 3 kali, Ctrl copy, Ctrl C. Kita langsung Ctrl V, ya. Klik OK. Nah, sudah ada RHK kita 1. Kita masukkan dulu ke 10 poin kerja kita. Kita masuk yang kedua, indikatornya masih sama. Mana tadi iya, mana tadi indikatornya? Ini indikatornya utama. Kita masukkan lagi yang kedua. Ini boleh kita pilih dulu ya Bapak dan Ibu. Supaya tidak panjang-panjang, kita pilih dulu. Kita pilih jabatan kita. Nah, misalnya jabatan kita adalah muda, misalnya. Kita klik yang muda. Yang lainnya kita centang kosong. Jadi yang dicentang itu adalah ahli muda dan semua jenjang. Oke. Ya, maka akan muncul kegiatan untuk ahli muda saja. Kemudian ada identifikasi dan inventarisasi data. Kita paste. Kita copy. Klik OK. Sudah ada RHK kedua. Tambah RHK lagi. Kita masuk pada RHK ketiga. Oke. Tambah RHK lagi. Kita masuk RHK keempat. Yang diintervensi masih itu sama. Ya, cukup satu saja, tidak masalah. Langsung kita masuk ke RHK kita yang keempat. Klik OK. Oh ya, jenis RHK-nya utama, kita klik OK. Kita tambah RHK lagi. RHK yang kelima. RHK yang kelima. Kita masuk lagi jenis RHK-nya utama. Yang kelima, ya. Copy. Terus paste. Klik OK. Nah, kita masuk RHK yang ke-6, tambah RHK lagi. RHK-nya yang ke-6. Ya, utama. Kita masuk kembali yang ke-6. Ctrl V. Oke. Kita tambah RHK yang ke-7. Ya. Kita ambil RHK yang ke-7.
Ctrl V, oke. Kita tambah lagi RHK yang ke-8. Ya, klik tambah. Kita masuk RHK yang ke-8. Copy, Ctrl C, paste, klik OK. Kita masuk RHK yang ke-9. Ya. Ya. Kita pilih RHK-nya ini, utama. Kita masuk ke 9. OK. Ctrl V, klik OK. Tambah RHK ke 10. Terakhir. RHK ke 10. Oke. Oke. Nah, selesai RHK kita ke 10. Ya. Ruang lingkup kegiatan sudah kita masukkan seluruhnya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk para penyuluh, agar ada keseragaman, maka ke 10 ruang lingkup ini harus dimasukkan keseluruhannya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, oh kenapa si Anu RHK-nya sedikit, pekerjaannya sedikit, ya. Sementara saya banyak, nanti nilainya juga segitu. Yang jelas sekarang RHK yang 10 ini, ruang lingkup kegiatan yang 10 ini, yang kita jadikan RHK nanti, itu sudah masuk ke dalam kontrak kerja kita di tahun 2025. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk pada tambah indikator. Nah, untuk indikator, kita cukup 2 indikator saja, indikator kuantitas dan indikator waktu. Kalau mau 3 juga boleh, indikator itu minimal 2. Indikator kuantitas, indikator waktu, ya, dan indikator kualitas. Ya. Tapi kita cukup 2 saja, indikator kuantitas dan indikator waktu. Tapi ketika nanti kita bicara kualitas, maka kita masukkan indikatornya adalah indikator kualitas atau indikator waktu. Jadi minimal indikator dalam SKP kita, dalam kontrak kerja kita itu ada 2 indikator. Nah, sekarang kita memilih untuk indikatornya cukup indikator kuantitas dan indikator waktu saja. Baik, kita coba masukkan. Yang pertama, kita tambah indikator pada poin RHK pertama kita. Nah, aspek yang dinilai adalah kuantitas, kemudian indikatornya apa, kita lihat di sini yang tinggal kita copy paste pada bagian indikator. Copy, kemudian kita pastikan di sini. Nah, target kita ini berapa? Ini kalau kuantitas berarti jumlah rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan kita 1, rencana kerja operasional kita berapa? Nah, misalnya ini 61 misalnya. Ya. Keterangannya di sini dokumen RKT dan RKO. Jadi 1 RKT, 60 RKO dijumlahkan saja, tidak ada masalah. Klik OK. Yang kedua, tambah indikator yang kedua yaitu indikator waktu. Nah, indikator waktu ini kita isi saja dengan ketepatan waktu pelaksanaan. Nah, targetnya 12 bulan. Ya. Juga seperti itu. Yang kedua, kuantitas. Kita masuk yang kedua. Kita copy. Kita pastikan di sini. Target kita jumlah identifikasi. Ini berapa? Ini identifikasi dan inventarisasi misalnya kelompok itu cukup 1 misalnya ya. Nah, dokumen potensi wilayah, dokumen identifikasi potensi wilayah. Ya, klik OK. Misalnya kemudian tambah waktunya di sini waktu
waktu. Nah, tentu indikator waktunya, ketepatannya, ketepatan waktu pelaksanaan. Nah, ini kan cukup 1 bulan saja ya. 1 bulan di bulan pertama. Oke. Nah, kemudian ini masuk ke poin kita ketiga. Kita klik di sini yang ketiga. Oke. Trofi RHK atasan kuantitas. Targetnya di sini jumlah materi bimbingan. Nah, hitung saja materi bimbingan Bapak Ibu itu berapa banyaknya. Apa jumlah materi bimbingan yang akan dilaksanakan, yang akan dibuat. Jika setiap kelompok itu ada 50 kali pertemuan dalam 1 tahun, maka berarti materinya ada 50 untuk satu kelompok. Kalau kelompoknya ada 4, berarti 50 kali 2, berarti 200 materi. Jadi kalau materinya sama, berarti ada 50 materi untuk kelompok tersebut. Nah, dalam materi ini ada beberapa poin materi. Ada 8 poin materi. Yang pertama, materi dalam bentuk naskah, ada dalam bentuk slide, ada flyer, ada infografis, ada poster, booklet, present, dan audio video. Nah, ini nanti pemisahan materi-materi ini, ya, pengelompokan materi-materi ini bisa kita masukkan di rencana aksi. Tapi untuk indikator pada RHK kita cukup kita satukan saja. Nanti di rencana aksi baru kita bedakan. Seandainya kita membuat materi berbeda. Kalau sini misalnya satu materi setiap jenis materi itu kita bikin satu, maka ada 8 materi. 8 materi yang kita persiapkan untuk 1 bulannya misalnya. Kalau 12 bulan berarti kan sekitar 96 materi ya, 96 materi. Kita bikin di sini 96 dokumen materi. Kemudian waktunya kita buat ya ketepatan waktu pelaksanaan. Kemudian di sini 12. Nah, kita masuk pada materi keempat. Kuantitas. Kita ambil di sini yang keempat. Kita copy. Kita pastekan di sini. Target kita ini jumlah bimbingan penyuluhan keagamaan. Seandainya bimbingan penyuluhan itu Bapak Ibu hitung sendiri berapa kali Bapak dan Ibu melakukan bimbingan penyuluhan. Misalnya kalau setiap minggu kita masuk itu 1 kali dalam 1 kelompok, maka kita kalikan saja kita berapa kelompok, kemudian kalikan bulan, kalikan pertemuan, maka ini penting Bapak Ibu buat kalender kegiatan. Nah, kalau begitu kita perkirakanlah misal dalam 1 bulan kita melaksanakan 20 kali tatap muka. Ya, 1 bulan 20 kali tatap muka berarti 1 tahun jumlahnya adalah 240. Tapi kan tidak sepenuhnya ada waktu libur kita. Taruhlah kita buat sini 200 kali pelaksanaan bimbingan. Kemudian waktunya, ketepatan pelaksanaan. Target kita itu 12 bulan. Nah, kemudian kita masuk ke yang poin nomor 5. Poin nomor 5. Ya. Nomor 5. Kuantitas. Target kita layanan konseling misalnya. Misalnya ada 12 pelaksanaan bimbingan dalam 12. Misalnya kita melaksanakan bimbingan konseling selama 1 tahun itu diperkirakan berapa? 24 ya. Dokumen
Misalnya dalam 1 tahun itu layanan konseling. Misal target layanan konseling kita pada tahun 2025 misalnya 12. Jadi dokumen layanan pelaksanaan bimbingan. Layanan bimbingan konseling. Ya. Ya. Oke. Kuantitas A, kemudian waktu, ketepatan, waktu, pelaksanaan. Ini 12 bulan. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6. Copy. Ini kualitas, V, jumlah layanan pendampingan. Misalnya kita ada 6 dokumen, 4 lah ya. 4 layanan dokumen. Dokumen. Kita ada 4. Perkirakan saja 1 tahun itu kita melakukan layanan pendampingan berapa, waktunya, target kita 12 bulan. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, kuantitas, kemudian targetnya 6 instrumen misalnya. Monitoring dan evaluasi, kemudian tambah waktu, ketepatan, waktu pelaksanaan, target kita itu 12 bulan, kemudian masuk ke poin 8, copy, kuantitas, jumlah pengembangan model ada 3 misalnya, dokumen, pengembangan model, ya, ada model, ada metode, ada program. 3, waktunya, waktu, pelaksanaan, target kita 12 bulan, kemudian masuk ke poin nomor 9. 9. Kuantitas, survei, misalnya sini 4 ya, pengabdian atau perjanjian kerjasama. Oke, nah, karena di sini ada indikatornya adalah persentase di RHK atasan, maka kita juga buat di sini persentase, berarti kualitas, persentase, kita rubah jumlah itu menjadi persentase, ini 100%, targetnya, klik OK,
Kemudian ini kita tambah waktunya, berarti ya dia ada 3 indikator ya. Ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya 12 bulan. Kemudian ada nomor 10 yang terakhir. Kegiatan pengembangan profesi. Ini kuantitas. Target kita misalnya 12 dokumen pengembangan 6 saja ya. Profesi kita tambah di sini. Waktu ketepatan waktu pelaksanaan itu ada 12 bulan. Oke, maka selesai. Kemudian ada lampiran ya. Cara mengisi lampiran kita mudah saja. Kita klik kanan dulu, SKP, kemudian open link in new tab. Kita ambil SKP kita yang tahun 2024 kemarin, kita ambil pada bagian lampiran, klik edit, ini copy paste saja, Ctrl A, Ctrl C, kemudian edit, klik edit, Ctrl V, oke, otomatis berisi. Ini juga kita close, kita ambil yang kedua, edit, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masuk ke edit lagi ke SKP kita 2025, taruh Ctrl V, klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, kita tutup dulu yang 2024, kita klik edit, Ctrl A, Ctrl C, kemudian klik edit yang di 2025, Ctrl V, klik OK. Nah, selesai. Maka selesailah draft SKP kita untuk tahun 2025. Tinggal kita ajukan SKP. Tapi sebelum ajukan, boleh Bapak dan Ibu untuk cek kembali kira-kira ada yang keliru atau tidak. Silakan dicek ulang. Kalau rasanya sudah oke, sudah pasti, maka tinggal kita cek lagi. Jika sudah merasakan sudah sesuai, maka tinggal Bapak dan Ibu untuk ajukan SKP. Klik OK. Nah, setelah itu jangan lupa di kontak adminnya bahwa kita sudah melakukan pengajuan SKP, minta untuk diterima supaya kita bisa cetak kontrak kerja kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk persoalan matrik rencana aksi. Nanti kita akan bahas ketika nanti SKP kita sudah disetujui. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen untuk perbaikan-perbaikan pada masa yang berikut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.